Pagi Bunda, jumpa lagi dengan saya Ibu Pida. Pagi ini saya akan memasak tubis. Ini Bunda, ini namanya tubis ya Bunda. Ini dari bambu, dari pohon bambu. Ini namanya tubis. Biasanya ini dibuat oleh suku kita Batak, itu adalah untuk arsik-arsik ikan mas ya. Ini tubis ya. Ini namanya tubis, biasanya dipakai untuk arsik ikan mas atau rica-rica ya. Nah ini tubis ya, dari pohon bambu ini biasanya ya. Nah saya ada 4 potong tubis, akan saya olah dengan menu rica-rica ya, karena saya juga biasanya masak dengan menu arsik, tapi kali ini dengan rica-rica. Nah, bumbunya sangat sederhana Bunda. Kebetulan ini juga bulan tua ya, jadi kita belajar untuk menghemat bahan dan menggunakan bahan apa adanya. Dan ini tidak mengurangi kualitas dari masakan kita pagi hari ini. Yang pertama itu ada bawang putih ya. Bawang putih ada yang bulat, nanti akan saya blender atau saya giling dengan cabai rawit dan cabai merah ya. Ada juga bawang putih yang saya iris kecil-kecil. Bawang putih yang saya iris kecil-kecil, dan ada juga tomat 2 buah ya. Saya tidak menggunakan santan. Tadinya saya berencana mau membuat masakan santan, tapi saya pikir lebih enak, lebih segar dimasak rica-rica ya. Jadi saya tidak menggunakan santan. Tapi saya akan menggunakan nanti kunyit ya, kunyit bubuk. Nah nanti campuran dari tubis ini adalah tahu ya. Tahu ini akan saya goreng tidak terlalu kering ya, setengah kering saja saya goreng tahunya. Dan saya akan gabungkan juga dengan terong. Nah, terong ini akan saya gabung dengan tubis nanti. Dan untuk khas rica-ricanya adalah daun kemangi ya. Saya pakai daun kemangi 2 ikat daun kemangi ya. Nah, bahan-bahan ini nanti akan saya gunakan untuk memasak tubis ya, tubis rica-rica. Dan saya siapkan juga garam. Bumbu ini, bahan-bahan ini nanti digiling halus ya, di blender atau digiling halus. Dan tubis ini akan diiris-iris juga, tapi iris-irisnya sesuai selera ya Bunda. Saya akan iris nanti seperti berbentuk busur ya, saya irisnya. Oke. Nah, kita goreng setengah matang saja. Nah, sampai nanti tahunya akan seperti ini ya Bunda. Dia hanya setengah matang saja, tidak terlalu kering. Lalu kita angkat, kita keringkan, kita tiriskan selama 5 menit tahunya, supaya minyaknya turun ya Bunda. Nah ini dia tahunya sudah setengah matang. Nanti akan kita campur dengan tubis. Lalu daun kemanginya sudah saya ambil daun-daunnya saja ya, seperti ini ya Bunda. Sudah dicuci bersih dan hanya daun-daun kemangi saja yang kita pakai ya. Seperti ini ya Bunda. Ya, tahu berikutnya saya goreng kembali ya Bunda. Menunggu tahu ini matang, saya nyambi masak air minum dan masak sayur bayam, tumis bayam, karena biasanya anak-anak itu tidak suka dengan tubis. Jadi supaya mereka tetap makan sayur, supaya anak-anak juga tidak kehilangan gizi, saya nyambi tumis bayam. Nah, bayam yang sudah saya cuci ini saya masukkan. Saya menumis hanya pakai bawang dan cabai ya Bunda, karena bayam ini sebenarnya direbus saja pun sudah enak. Jadi cabai dan bawang itu hanya untuk menambah aroma saja ya. Nah, cara untuk memasak sayur yang berwarna hijau agar tetap hijau dan tidak layu dan berwarna kecoklatan,
ya. Supaya tidak layu warna kecoklatan, sayur ini harus diaduk terus ya, dibalik-balik terus seperti ini dalam wajan supaya warnanya tetap hijau ya Bunda. Nah, kita kasih garam sedikit ya Bunda. Kita kasih sedikit garam. Saya gunakan garam 2 sendok garam seperti ini. Kita panaskan minyak ya Bunda untuk menumis tubisnya. Kita panaskan minyak. Setelah panas nanti kita masukkan semua bumbu yang sudah di blender tadi. Nah, minyaknya sudah panas, saya tumis semua bumbu yang sudah di blender, termasuk tadi bawang putih yang sudah diiris-iris ya. Kita masak bumbunya sampai aromanya keluar, aroma harumnya bisa keluar, baru kita masukkan tubisnya. Setelah mengeluarkan aroma bumbu tadi, baru kita masukkan tubisnya ya. Bumbu yang kita tumis tadi sudah mengeluarkan aroma, lalu tubisnya kita boleh masukkan Bunda. Kita boleh masukkan tubisnya. Tubis ini juga tidak lama matangnya, dia hanya sebentar saja ya Bunda. Dia hanya sebentar matangnya. Ini tubis tadi yang sudah saya potong-potong. Nah, saya suka tubisnya tidak terlalu tipis Bunda, karena kalau terlalu tipis dia hancur. Jadi saya buat potongan tubisnya sedikit agak lebih tebal ya Bunda, supaya dia tidak hancur ketika dimasak seperti ini. Nah, seperti ini potongan tubisnya saya buat Bunda, berbentuk busur ya. Saya buat potongannya berbentuk busur dan lebih tebal sedikit supaya tidak hancur ketika dimasak seperti ini ya. Lalu saya masukkan garam. Saya gunakan hanya 2 sendok saja, 2 sendok garam seperti ini. Mungkin ini wajannya terlalu kecil ya Bunda, saya pindahkan ke wajan yang lebih besar supaya lebih bebas dia mengaduknya. Saya akan pindahkan dulu. Nah, saya sudah pindahkan ke wajan yang sudah lebih besar ya Bunda. Jadi saya lebih bebas mengaduknya kalau wajannya besar seperti ini ya. Saya selalu masak dengan menambahkan gula. Saya tidak pakai penyedap rasa ya Bunda. Saya selalu menambahkan rasa masakan itu dengan gula. Saya tambahkan gula 3 sendok kecil seperti ini ya, supaya lebih sedap rasanya ya. Itu sayurnya. Oke. Sayurnya makan. Nah, setelah 10 menit saya tumis rebungnya, saya masukkan terong yang sudah kita potong-potong tadi ya Bunda. Nah, kita aduk terus terongnya supaya menyatu dengan bumbu yang kita tumis tadi. Potongan terongnya sesuai dengan selera ya Bunda. Mungkin ada orang yang suka dengan potongan yang lebih besar. Kalau saya potongannya saya sesuaikan dengan ukuran rebungnya Bunda, supaya lebih indah kelihatannya. Saya sesuaikan dengan potongan rebung, jadi saya potong terungnya seperti ini besarnya ya Bunda ya. Nah, oke. Saya aduk terus sampai nanti terungnya tetap berwarna hijau ya. Ketika terungnya sudah masuk ke dalam wajan, kita tidak boleh biarkan
Dan harus diaduk terus supaya terungnya tetap hijau, yang tidak layu kecoklatan ya. Nah, supaya dia tetap hijau, terus kita aduk sampai 5 menit. Lalu saya tambahkan bumbu kunyit ya. Bubuk kunyit secukupnya. Saya tambahkan bubuk kunyit untuk menambah warnanya supaya lebih menarik. Saya gunakan setengah bungkus ya Bunda, karena saya suka dengan warna yang kuning, supaya warnanya lebih kunyit dan menarik ya. Saya aduk lagi. Ini saya tambahkan air sedikit ya Bunda, supaya dia tidak terlalu kering, karena terungnya ternyata agak lebih tua ya mungkin, jadi agak susah matang terungnya. Jadi terungnya saya bantu dengan menambahkan air agar terungnya bisa lebih cepat matang ya. Karena kalau tidak ditambah air dia kering, bumbunya kering, bisa gosong. Jadi saya tambah sedikit air, hanya 1 gelas air saja saya tambah ya. Saya tambah 1 gelas air untuk mematangkan terongnya ya. Nanti untuk mematangkan terongnya. Oke Bunda, sudah 15 menit. Terongnya sudah matang ya. Terongnya sudah matang ya Bunda. Kita tekan begini dia sudah lunak ya. Nah, yang terakhir sekali sebelum diangkat, tubis ini sebelum diangkat ke tempatnya, kita masukkan dulu daun kemangi yang sudah kita putil tadi ya. Daun kemangi yang sudah kita putik tadi kita masukkan. Ini artinya bahwa tubisnya sudah matang dan kita siap untuk mengangkat. Tapi sebelum diangkat kita terakhir sekali masukkan daun kemanginya. Daun kemangi ini dimasukkan di sesi terakhir supaya dia tidak layu dan harumnya tetap segar ya Bunda. Tidak perlu waktu lama untuk menumis atau mencampur daun kemangi sampai nanti dia rata dengan terung dan tubisnya, baru kita akan angkat sampai dia bercampur rata ya Bunda. Aromanya luar biasa. Sebenarnya daun kemangi ini lebih enak dimakan mentah ya, tidak dimasak seperti ini. Tapi khusus untuk memasak tubis kita boleh mencampurnya. Oke Bunda, sudah matang, tidak usah terlalu lama diaduk, nanti terungnya bisa hancur ya kalau diaduk. Jadi sudah matang, kita siap angkat. Ada satu lagi Bunda, tahunya boleh kita campur juga dengan tubisnya sewaktu dalam wajan begini ya. Boleh kita campur tahunya supaya lebih merata rasanya. Atau boleh juga tahunya diletakkan di atas tempat yang akan dihidangkan, lalu disiram dari atas dengan tubis yang sudah matang ini. Jadi sama, tetap tahunya kena bumbunya juga ya. Tapi boleh juga dicampur dalam wajan. Oke, seperti ini. Oke.
Tara, sudah selesai Bunda. Ini dia tubis ya, sudah selesai yang kita masak tadi ya. Sudah kelihatan ya lezat masakannya. Ini dia tubisnya. Kita tes dulu. Luar biasa ya Bunda rasanya. Lembut sekali tubisnya ya. Dan tidak terlalu hancur dia, dan masaknya tetap dia utuh, tidak hancur atau tidak pecah-pecah seperti yang biasa dimasak oleh orang-orang ya. Orang-orang biasanya dia pecah dia, tapi saya tidak pecah karena ini kita potong-potongnya tidak terlalu tipis ya Bunda ya. Jadi kita motongnya lebih tebal sedikit ya. Nah, tahunya juga, ini tahunya juga tidak hancur ya. Tahunya tetap utuh. Tahu yang kita goreng setengah matang tadi dia tetap kelihatan bagus ya Bunda. Kita tes dulu ya. Lembut sekali ya Bunda tahunya. Kemudian juga terungnya ya. Terungnya juga tidak hancur ya Bunda. Terungnya tetap utuh. Setelah tadi 15 menit kita matangkan dengan 1 gelas air, dia tetap utuh seperti ini. Kita coba dulu ya Bunda. Luar biasa. Ini dia ada sedikit air ya, kuahnya ada sedikit karena tadi kita tidak mau dia gosong atau kering, jadi kita kasih sedikit air ya. Kita coba dulu airnya. Lezat sekali Bunda airnya. Nah, ini dia tubisnya sudah matang ya. Saya padukan dengan tahu goreng ya. Tahunya tadi tidak semua tadi saya campur ke tubis, tapi sebagian saya pisahkan karena anak-anak dengan aroma tubis anak-anak kurang suka ya. Ini biasanya orang-orang dewasa yang suka tubis ini ya. Jadi supaya tidak tercampur dengan tubis semua, tahunya saya asingkan untuk anak-anak ya. Ada tempe goreng juga Bunda, ada lalapan daun bawang putih dan cabai merah ya. Saya goreng tempe. Ini garing sekali ya, garing sekali tempenya. Garing sekali ya Bunda. Di dalamnya juga matang. Luar biasa, panas-panas ya. Kemudian untuk sayur anak-anak, karena anak-anak kurang suka tubis, jadi saya masak bayam, tumis bayam ya. Saya tumis bayam untuk anak-anak karena anak-anak lebih suka bayam daripada tubis ya. Terkadang mereka juga mau makan tubisnya, tapi mereka lebih suka sayuran hijau. Jadi untuk ke sekolah bontotnya saya siapin sayur bayam saja ya. Dan pagi ini sarapannya adalah nasi goreng pakai ikan tuna. Ini nasi goreng dicampur dengan ikan tuna. Ada sisa ikan tuna kemarin malam yang saya goreng, saya sambal. Saya suir-suir ikan tunanya. Saya gabung dengan telur dan tumis bawang dan cabai. Lalu saya masak nasi goreng ikan tuna seperti ini ya. Bumbunya sangat sederhana. Bawang merah, bawang putih, cabai. Saya kasih sedikit tomat, telur, dan suir-suir ikan tuna ya. Jadilah nasi goreng seperti ini untuk sarapan pagi ya. Oke Bunda, menu kita hari ini tubis, rica-rica tubis ya. Rica-rica tubis ya. Ada tahu goreng, ada tempe goreng yang panas-panas, ada tumis bayam. Bayamnya tetap sangat hijau sekali ya. Tidak berubah warna, hijaunya tetap segar bayamnya, karena tutorial masak bayam saya sudah berikan di tutorial YouTube saya yang boleh dilihat nanti ya Bunda ya. Jadi bayamnya tetap hijau dengan mengikuti tutorial yang ada di YouTube saya, cara memasak sayur tetap hijau. Nah, juga ada nasi goreng ikan tuna. Nah, siap sarapan pagi, siap bontot anak.
dengan menu yang simple ya, tidak ribet ya Bunda. Kita sudah bisa sarapan pagi dengan makanan rumahan, makanan Indonesia, makanan sehat, dan juga bontot anak siap untuk diberangkatkan. Ini dia Bunda, bontot anak dengan menu tahu, ikan tuna, sayur bayam, dan sambal ya. Siap untuk diberangkatkan bontot anak ke sekolah dengan waktu yang sangat singkat. 1 jam saja kita bisa menyajikan hidangan makanan rumahan yang sederhana, murah meriah, dan sehat ya. Baiklah Bunda, selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan sudah menyaksikan tayangan video Family Love ya dari keluarga Ibu Pida. Terima kasih, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan diberkati sepanjang hari ini dalam tugas-tugasnya. Tuhan memberkati kita semua.